Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Alhamdulillah. Are you ready to study economics? Good. Well, before learning, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mulai pelajaran kita asah semangatnya dulu ya. Sekarang ucapkan dengan penuh semangat dan kepalan tangan yang kuat. Saya belajar ekonomi dengan penuh semangat. Kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah 3.1 menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, dan 4.1 menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Literasi kita hari ini bagian dari sebuah jurnal yang berkaitan tentang kontribusi pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Ada poin-poin penting, ternyata pendidikan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, teknologi dan SDM atau sumber daya manusia. Kemudian, dengan pendidikan juga akan meningkatkan pendapatan per kapita, perubahan peta ketenaga kerjaan, konsumsi energi atau barang berteknologi tinggi, peningkatan dalam efisiensi sistem produksi GDP dan GNP, pemuasan kebutuhan masyarakat, dan pencapaian tujuan-tujuan oleh masyarakat. Dari bagian ini kita bisa lihat bahwa ternyata dengan pendidikan maka akan meningkatkan kualitas teknologi dan SDM. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memperhatikan pendidikan kita. Oleh karenanya, walaupun kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat untuk belajar. Karena ternyata dengan SDM yang mumpuni itu akan meningkatkan pembangunan ekonomi, dan ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah sumber daya manusia. Kemudian di sini ada peningkatan dalam efisiensi sistem produksi atau GDP dan GNP. Tentang GDP dan GNP ini kita akan pelajari pada hari ini. Itu tentang literasi kita. Pelajaran kita hari ini adalah tentang pendapatan nasional, mulai dari pengertian, manfaat, dan komponen pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Kita akan bahas di sini. National income is the total income earned by a nation resident both domestically and abroad in the production of goods and services. Di sini kita bisa tahu bahwa pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara, baik di wilayahnya atau di luar negeri, dalam produksi barang dan jasa dalam jangka waktu 1 tahun. Dari pendapatan nasional, kita akan tahu tentang pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Next, tentang manfaat penghitungan pendapatan nasional. Apa sih manfaat kita menghitung pendapatan nasional? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional, kita akan tahu di suatu negara itu didominasi dengan pendapatan dari bidang apa, misalkan dari bidang pertanian kah, atau pertambangan,
atau industri pengolahan, atau misalkan informasi dan komunikasi, atau jasa keuangan dan asuransi. Dari sini struktur perekonomian suatu negara bisa dijelaskan dengan pendapatan nasional. Kemudian, dengan pendapatan nasional, kita juga bisa mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan pendapatan nasional, itu tentunya akan terlihat apakah suatu negara mengalami pertumbuhan atau sebaliknya. Kemudian, dengan pendapatan suatu negara, bisa kita lihat perbandingan perekonomian antar negara. Perolehan pendapatan per kapita di masing-masing negara dapat menjadi dasar untuk membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Perbandingan kemajuan ekonomi antar negara bisa dilakukan berdasarkan letak geografis. Contohnya antara negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, yang keempat, dengan pendapatan nasional menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Data pendapatan nasional berisi informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Nah, itu manfaat dari perhitungan pendapatan. Ya, kita lanjut pembahasan kepada komponen pendapatan nasional. Di sini ada komponen-komponen pendapatan nasional, mulai dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Kita bahas satu persatu. Apa itu GDP? Gross Domestic Product or GDP is the total market value of final goods and services produced within an economy in given year. Di sini kita ketahui bahwa ternyata GDP atau Gross Domestic Product adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Nah, itu GDP. Lalu apa itu GNP? GNP or Gross National Product or GNP is the value of final goods and services made by a country's resident in a given year. Dari sini kita ketahui bahwa GNP adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Lalu, apa bedanya GDP dan GNP? Nah, kalau GDP itu berdasarkan wilayah. Jadi, jumlah produk yang dihasilkan di wilayah suatu negara. Misalkan di Indonesia. Di situ di Indonesia ternyata ada WNI-nya, juga ada WNA-nya. Nah, dihitung dengan GDP. Sedangkan kalau untuk GNP itu merupakan produk yang dihasilkan oleh warga negaranya, WNI-nya. Misalkan WNI di dalam negeri maupun WNI di luar negeri. Seperti itu. Itu perbedaan antara GDP dan GNP. GDP itu berdasarkan wilayah, GNP berdasarkan warga negaranya, warga negara tersebut. Kemudian kita bahas apa itu NNP or Net National Product. Net National Product or NNP is the market value of nation goods and services minus depreciation. Nah, NNP merupakan hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan. Jadi, produk nasional bersih itu merupakan GNP dikurangi penyusutan. Itu NNP.
kita lanjut ke NNI. What is the net national income, or NNI is net national product minus indirect tax. Ya, jadi NNI ini merupakan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi itu merupakan NNI atau pendapatan nasional bersih. NNI ini didapat dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lalu kita lanjut kepada personal income atau PI. Is the sum of all the income received by individual or household during a given period. Personal income adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Jadi, pendapatan perseorangan ini jumlah yang diterima oleh individu atau rumah tangga pada waktu 1 tahun, dalam jangka waktu 1 tahun. Ini personal income. Kita dapat personal income dari mana? Dari NNI dikurangi dana sosial, dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba ditahan, dan dikurangi iuran asuransi. Setelah itu dijumlahkan dengan transfer payment. Lalu kita lanjut kepada disposable income atau DI. Is personal income that remains after direct tax. Jadi, disposable income ini adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Kita mendapatkan DI itu dari PI dikurangi pajak langsung. Nah, itu komponen pendapatan nasional. Iya, setelah kita membahas komponen-komponen pendapatan nasional, sekarang kita bahas rumus komponen pendapatan nasional tadi ya. Yang pertama itu GNP. Jadi, menghitung GNP itu sama dengan GDP ditambah pendapatan warga negara di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Nah, itu. Kemudian NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. GNP ini dapat dari rumus yang tadi ya. Kemudian setelah kita dapat NNP, kita akan mencari NNI. NNI ini sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lanjut, PI atau personal income sama dengan net national income dikurangi laba ditahan, dikurangi dana sosial, dikurangi asuransi, dikurangi pajak perusahaan, kemudian dijumlahkan dengan transfer payment. Nah, kita lanjut ke disposable income. Disposable income ini dihitung dengan PI yang sudah kita dapatkan tadi dikurangi pajak langsung. Nah, itu rumus komponen pendapatan nasional. Ya, setelah kita bahas tentang rumus komponen pendapatan nasional, kemudian kita coba terapkan pada sheet seperti ini ya. Di sini contohnya ada nilai GDP. GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri, kita hasilkan GNP. GNP dikurangi penyusutan, kita hasilkan NNP. NNP dikurangi pajak tidak langsung, menghasilkan NNI. Kemudian, laba ditahan, pajak perusahaan, dana sosial, asuransi dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan NNI tadi. NNI dikurangi jumlah
ini jumlah laba ditahan pajak perusahaan, dana sosial, dan asuransi, kemudian dijumlahkan lagi dengan transfer payment, itu menghasilkan personal income atau PI. PI dikurangi pajak langsung menghasilkan DI atau disposable income ini. Dan kemudian kita lanjut ke contoh perhitungan. Seperti ini contoh perhitungannya. GDP ada 1,6 triliun, dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri 60 miliar, menghasilkan GNP 1,54 triliun. GNP dikurangi penyusutan 120 miliar, menghasilkan NNP sejumlah 1,42 triliun. Kemudian NNP dikurangi pajak tidak langsung 90 miliar, menghasilkan NNI yaitu 1,33 triliun. Kemudian kita jumlahkan ini laba ditahan, pajak perusahaan, dana sosial, dan asuransi menghasilkan 170 miliar. Nah, kemudian dikurangkan tadi yang NNI dikurangkan 170 miliar menghasilkan 1,16 triliun. Kemudian dijumlahkan dengan transfer payment-nya yaitu 170 miliar menghasilkan personal income 1,33 triliun dan PI dikurangi pajak langsung yaitu 240 miliar menghasilkan DI sejumlah 1,09 triliun. Ya, jadi komponen-komponen pendapatan nasional ini urutannya harus kita hafal. Oleh karena itu, urutan GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI itu harus kita ingat karena penghitungannya ditentukan oleh urutan komponen pendapatan nasional ini. Selamat menghafal dan menganalisis komponen pendapatan nasional. Selamat belajar. Ya, di sini setelah kita tahu komponen-komponen pendapatan nasional, ada kuis. Soal latihan dapat diakses pada Google Form berikut ini. https://bit.ly/2FGQOUJ. Ya, kalian bisa akses di Google Form. Ya, untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nice to meet you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.